Yang pertama yang gue pelajari banget kalau bisnis itu ya berani aja dulu. Yes. Jangan takut, jangan cuma dipikirin. Kalau lu berani, salah ya itu nomor sekian. Yang penting lu coba dulu. Coba dulu, bro. Yang kedua, riset. Karena beberapa narsum kita bilang riset itu sangat penting. Karena tanpa riset kita akan bakar duit. Betul. Setuju nggak lo? Betul. Yang ketiga adalah market orientation. Oke. Jadi kalau mau bikin bisnis, ujung-ujungnya lu cek market lu butuhnya apa, maunya apa. Sehingga lu bikin bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Dan yang paling penting dari semuanya adalah banyak belajar. Selamat pagi, siang, dan sore. Balik lagi di PK segmen Ngopi Manis, tentunya masih sama gue, Ingga Putra, dan dosen kesayangan. Halo, sama gue Sonia Gustiawan. Akhirnya ketemu juga kita. Sehat, brother? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ujung akhir tahun kita dipertemukan. Kita dipertemukan di ujung akhir tahun yang dimana kita mau memberikan, mana nih contekan gue, best memorable conversation, apa yang menarik di PK selama 1 tahun ini, dan lain-lainnya. Seru banget nih pasti. Pasti seru banget. Kenapa? Karena kita secara nggak sadar waktu lama-lama berjalan dengan cepat dan kita sudah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Di satu sisi ada yang menjalani bisnis dari nol banget, ada yang menjalani bisnis keluarga, dan ada yang menjalani bisnis dari kuliah sampai ada juga yang bisnisnya itu sampai terkenal di luar negeri. Sebelumnya gue mau say thank you banget buat Mbak Mi Macan yang mengizinkan kita untuk mengadakan acara Ngopi Manis di sini. Tapi ngopi manis kamu minumnya teh gimana? Tahu lu juga teh. Yang segmennya kopi manis. Segmennya kopi manis ya. Jadi mohon maaf buat investor kalau di luar itu lagi banyak suara motor karena memang tempat ini lokasinya di pinggir jalan dan yang pastinya pewek buat kalian nongkrong sore-sore. Setuju banget. Setuju banget ya. Boleh ya Mbak Macan, nanti kita dijadiin BA. Oke Mas Don, kalau kita wrap up, deh lu nggak usah ini, buka aja di sini. Mana nih? Masalahnya kita punya 46. Kita punya 46 episode yang sudah kita lalui bersama setahun ini. Kamu masih kan nggak episode di mana kita pernah ngobrol sama studio dapur namanya Mega? Masih kan nggak? Jawab, oh nggak? Dia kan nonton kita. Gimana Mas Doni? Studio dapur. Studio dapur menurut gue menarik sih karena bisnisnya itu dia ngangkat kearifan lokal. Dia bikin kerajinan bambu sambil kopi ya. Dan dia ngeteh. Kerajinan bambunya di upscale sampai bisa ekspor ke mancanegara. Tuh, mancanegara. Ada juga yang keren. Kalau yang keren itu ada salah satu namanya itu kalau nggak salah lulusan dari Prestia Mulia. Dia bikin bisnis barbershop. Oh, dekat rumah. Serius deh, namanya Dekat Rumah. Jadi konsepnya itu dia mau ngambil apa ya? Kalau orang nanya mungkin jargonnya gitu ya. Lo potong di mana? Dekat rumah. Anjay. Boleh juga lo Kevin Tania. Kevin Tania. Bisnis keren dan makin berkembang sampai sekarang katanya. Makin berkembang dan itu dijadiin tempat nongkrongnya anak-anak Prasmul. Awalnya tuh buatnya kayak gitu. Iya. Sekarang makin berkembang, buka di Bandung juga dia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Kevin Tania. Keren. Anda keren. Lalu siapa nih yang mau lo highlight nih hari ini? Gua yang mau highlight ini ya, bisnis yang menurut gua nggak common di otak gue. Apa tuh? Waxing. Si Ragil mulai gelisah nih kok editnya gimana? Katanya gitu kan. Itu menarik banget menurut gue. Gimana menariknya menurut lo Mas? Karena dia menjawab kebutuhan orang yang mungkin nggak semua orang menyadari butuh itu. Betul. Dan buat beberapa orang sebetulnya waxing itu nggak cuma buat cewek loh ternyata. Betul. Bisa buat cowok. Karena apa? Karena ada jargon istilahnya dari agama ya gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Masih nggak? Tapi lu ingat nggak diskusi kita waktu itu sama Cita Darwis? Waduh, itu best memorable conversation banget itu ya. Jadi gue juga baru tahu kalau ternyata yang namanya shaving itu jauh lebih baik dibanding waxing jauh lebih baik dibanding shaving. Tahu kenapa? Karena biar nggak tajam-tajam. Kalau shaving tuh tajam-tajam. Betul. Kalau beririsan gitu rasanya halus kalau kalau waxing. Nggak enak kalau dijilat. Gitu. Udah mulai gini-gini.
Nah, kalau Mohon maaf Ragil ya. bagi lu the most apa ya? Diskusi yang paling menyenangkan. Salah satu diskusi paling menyenangkan itu adalah salah satu narsum gua. Itu waktu itu karena kita lagi PKM kalau nggak salah. Namanya Imelda. Oke. Ini sebetulnya dibilang muda nggak muda-muda amat. Ya. Bocah ini. Nah, dia ini memiliki sebuah bisnis yang kebetulan out of the box. Punya bisnis kayak anak-anak Jakarta yang keren-keren itu gampang bro, kata dia. Tapi gue kepikiran pengen bikin bisnis yang anak-anak Jakarta nggak bikin. Lo tau nggak apa? Bawang. Salah satunya bawang. Yang kedua, dia punya tambak ikan. Iya, dia punya perkebunan, Tambak ikan, sama satu lagi Duren. punya duren. Yang dimana secara nggak sengaja dia itu pengen belajar awalnya sama salah satu orang di Instagram yang dia lihat duren. Turns out orang itu adalah menteri tahun sekian gitu lah pokoknya. Dan akhirnya dia belajar itu gitu. Belajar sama menteri langsung. Belajar sama, kita boleh nggak sih ngomong mantan menteri, nggak boleh ya? Iya. Mungkin lebih enaknya menteri masa si ini. Saya juga lupa namanya siapa gitu kan. Yang menarik si Pak Menteri itu dia belajar pakai Singapura. Iya. Tapi dia belajar ya sama si Pak Menteri. Itu. Jadi langsung dapat shortcut. Langsung dapat shortcut, lo nggak perlu jauh-jauh ke Singapura. Benang merahnya apa yang mau gua tangkap dari situ adalah jangan pernah malu untuk belajar akan hal baru. Jangan pernah lu malu untuk ketemu sama orang baru. Jangan pernah lu menutup kemungkinan untuk lu mendapatkan kesempatan baru. Bukain semuanya, bro. Betul. Dan yang lebih menariknya lagi adalah pada saat gue ngomong sama Imelda itu gue nggak ngerti ya, ini orang IQ-nya kayak jenius nih si Imelda ini. Jadi si Imelda ini bilang ke kita bahwa Indonesia ini kebanyakan mengkulak bro sebetulnya. Makanya harga barang yang sebetulnya nyampe di kita itu mahal. Ketika gue nyampe ngelihat aslinya dari produsennya itu nggak semahal itu gitu. Nah makanya tujuan atau peran dari anak muda seharusnya adalah hadir di tengah-tengah antara produsen ke konsumen. Karena di situ peluangnya masih lebar banget. Yes, karena terlalu ada petasan tuh. Karena ini banyak banget gitu loh step-stepnya ketika lo mau nyampe ke konsumen nih. Misalkan lo mau nyampe ke konsumen ini produsen lo ya, ini konsumen lo. Ketika lo mau nyampe ke sini, ini, ada B, ada C, ada D, baru nyampe ke lo. Itu menurut gue yang paling memorable. Cuman kalau yang gue dapetin dari Imelda tadi, kalau kembali ke pertanyaan, dia bertanya kepada menteri saat itu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan Socrates. Kalau Socrates kan lo? Filosof yang paling terkenal sedunia. Yes, baru gue mau bilang. Socrates itu mengatakan kepada murid-muridnya, cara belajar paling efektif adalah dengan bertanya. Luar biasa. Keren. Imelda, mudah-mudahan kamu lancar dan pom bensin kamu bisa ke 3, ke 4, ke 5, ke 7 sampai ke 7. Amin. Ya, Imelda punya pom bensin by the way. Siapa lagi nih masih nggak? Yang menarik, salah satu yang menarik di sini kalau gue sampai sekarang masih berkesan ketika itu kita offline, kita taping makan steak, inget nggak lo? Makan steak tapi pinggir jalan, kaki lima. Meat bro. Punyanya Tara sama Wimala. Tempatnya di BSD. Dan konsepnya dia bilang dia ingin menyajikan makan steak yang proper dengan harga yang reasonable. Gue ingat banget itu. Dan itu gue inget banget di mana mereka ini bisnisnya berdua ya. Yang gue bilang menarik adalah mereka bisnis berdua. Yang satu punya ideas, yang satu itu ngerem. Ketika lo seneng sama daging steak atau lo seneng sama makanan ini gitu loh, lo pasti tahu yang namanya ingredients gitu loh. Yeah. Ketika lo mau steak yang mantap, itu juga ada harganya gitu loh. Dari aspeknya macam-macam aspeknya gitu. Cuman pinternya si Wimala ini adalah bro, kita harus realistis bro gitu. Yeah. Jadi ketika lo memiliki sebuah bisnis, lo perlu memiliki orang yang kayak gitu. Perlu memiliki orang tipe yang kayak Wimala yang bisa ngerem ideas gila lo. Dan mereka bagi peran. Yang satu jago banget di product know-how, yang satu lagi jago banget di finance, di keuangan. Yes. Jadi ide-ide gila si kreator direm sama si finance. Yes, betul. Biar apa? Biar realistis. Jadi itulah pentingnya tim tuh. Betul. Karena balik lagi mas, kalau menurut gua, ketika lo memiliki sebuah ideas, ya kan, bring your
finance with you. Ya. Biar apa? Sebetulnya juga ada bagusnya gitu loh. Ketika ide-ide lu itu direm sendiri sama diri lu akan ke distract. Betul. Lebih baik makanya lu hire aja finance. Biar apa? Biar finance yang mikirin masalah financial literacy. Jadi yang kreator bikin aja terus. Bikin aja terus ideas, masalah approve atau enggak, ya itu balik lagi ke Finance. partner lo. Nah, kalau kita bicara partner, gue juga tertarik sama ini. Pasangan. Pasangan bikin bisnis berdua. Apa tuh? Kelarin The Label. Kelarin The itu. Label. Dari kuliah pacaran bikin bisnis. Gue kesel banget tuh si ini siapa pacarnya? Yang cowoknya, yang kita interview cowoknya kan waktu itu kan? Yang kita interview cowoknya. Padahal kita nungguin ceweknya nih. Siapa namanya? Kok gue jadi lupa. Mana namanya? Darren. Brother! Lah, kalau pacaran ya pacaran, jangan ngeliatin orang bajunya apa. Tapi menarik nih, ini menarik nih. Ke mall, research. Pasangan ini ke mall, literally dia bisa tahu kalau orang yang ke Zara sama orang ke H&M behavior pakai bajunya kayak gimana. Luar biasa loh anak-anak ini. Bahkan dia ngajak pacarnya si Rini nyari bahan baku sampai ke Tanah Abang. Gila Luar sih, biasa. keren Lo banget. pacaran kalian produktif. Kalian ini harus belajar, investor kalian harus belajar dari Darren dan Rini. Ini role model pasangan 2022 versi Pinvest. versi. Love you guys. Semoga kalian lancar-lancar sampai hari H. Amin. Amin. Nah, ada juga nih Mas yang buat gua tuh bisnisnya ini berkesan sih sebetulnya buat gua karena ketika gua ngobrol sama mereka, ini ada 2 orang. Cantik-cantik. Banyak yang kita wawancara cantik. Iya. Kita kan selektif. Baik, Bapak. Oke, gini. Mereka ini, gue nggak ngerti ideasnya dapat dari mana ya. Cuman menurut gue ini adalah salah satu ide yang kreatif. Di mana mereka buat kartu. Oh, tentang kita. Tentang kita. Itu kalau nggak salah namanya siapa sih? Clara Vania sama Yeselin. Clara Vania bukan, emang ya? Clara Vania. Tentang kita, oke. Jadi, Shelin. Iya. Shelin kan? Shelin sama Clara kan? Clara. Bukan Jesselyn, gue tadi denger Jesselyn. Kuping gue ya? Shelin ya, Pak. Jadi Shelin dan Clara ini, gue seneng banget mereka membuat beberapa kartu. Di mana mereka tuh bikin kartu untuk main sama-sama. Ini ada petasan nih, kita main juga ya. Ikutan Sama mereka ajak main sama mereka kita nih. Udah mau tahun baru nih emang nih soalnya nih. Di mana si kartu-kartu ini tuh kayak misalkan gue bisa menggunakan kartu-kartu ini untuk main sama partner gue. Sama pasangan gue. Sama anak pun juga. Emang sama anak ada ya? Sama anak bisa ya? Gue beli dan gue nyoba sama anak. Efektif. Gue akhirnya tahu anak gue mau apa, yang nggak suka apa, dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi, kalian bisa main ini sama teman-teman kalian. Betul. Dimana, jadi lo nggak hanya main aja gitu loh. Jadi permainan lo tuh bisa berkualitas gitu. Mainan lo tuh mainan berkualitas gitu. Lo kayak lo bisa bertanya sama teman lo yang goals itu apa, dan itu dijelasin nanti cara-cara mainnya. Dan juga bisa bikin intim dengan pasangan. Betul. Luar biasa loh. Mereka berkolaborasi sama salah satu brand karet. Halus ya. Halus. Luar biasa loh. Dan itu patut kita cungi jempol. Ideasnya brilliant. Itu nggak ada yang banyak sih ideas, cuman ini salah satu ideas yang menarik juga buat gue. Setuju. Lalu siapa lagi nih? Ini banyak banget nih. Gue tertarik sama yang itu, Mas. Tadi kan kita ngomongin produk, gue tertarik sama ngomongin jasa. I.O. Wah, yang mana nih? Gue ada banyak nih I.O. nih. Yang Dewa. Oh, Aldo. Itu kawan gua, bro. Ini Aldo, ini gua, bro. Bro banget sama gua itu. Dia itu kalau nggak salah nama IO-nya. Wait. Ada nih di sini contekan gua, mana sih? Redline. Si Aldo ini itu kalau nggak salah dia anaknya ngerendah sih kalau ngomong, Mas. Padahal mah dia sebenarnya gua tuh bisnis IO, bukan bisnis IO. Cuman dulu gua zamannya gua SMA kali ya, itu mungkin terkenal dengan yang namanya pensi. Itu yang ngejalanin pensi sekolah gua Aldo, Mas. Itu lu tahu nggak tahun berapa? 2004 atau 2003? Lu berarti udah tua ya? Kita udah maju, tapi enggak, tapi
Aldo itu udah banyak makan asam garam kalau menurut gue. Jadi no wonder dia bisa bikin event sekelas Dewa dengan sukses karena pengalaman itu. Pengalaman itu. No wonder Dewa tiba-tiba gampangnya Aldo orangnya. Itu keren tuh Aldo tuh. Sukses terus Aldo. Lancar. Semoga bisa bikin konser kelas dunia lainnya. Ditunggu. Lalu siapa lagi ya? Yang keren-keren lagi tuh ada Baluni itu juga keren tuh. Dia bisa beli ruko sendiri kalau nggak salah tuh. Beli ruko sendiri, dan yang paling keren dari dia yang gue inget, dia menyebarkan kebaikan. Dia bikin donation yang buat perbaiki rumah-rumah di Indonesia Timur, sekolah-sekolah di Indonesia Timur. Yes, filantropi. Gila emang. Dan dia bikin komunitas balon itu menjadi hidup. Luar biasa. Padahal kan jualannya cuma balon doang. Paling berapa sih profitnya? Tapi ternyata kalau lu punya ide yang dikemas dengan sangat baik, itu bisa menghasilkan sampai beli ruko di usia muda. Luar keren biasa. Ada lagi nih, satu lagi nih yang mantep nih. Favorit gue sih. Apa tuh? Belum lama ini soalnya. Itu handuk. Handuk. Namanya By Today. Handuk by Today. Jadi keinginannya mereka cuma satu. Mereka cuman kepengen setiap setiap orang di Indonesia minimal memiliki satu produk By Today, which is handuk. Dan karena mereka, gue baru tahu Mas, ternyata anduk rambut, anduk muka, anduk badan itu beda. Dan mereka memperkenalkan ke kita bahwa sebetulnya bahan microfiber itu adalah anduk yang terbaik buat rambut. Dimana ya kan yang namanya kita kan beda ya Mas ya. Kalau anduk gue katun bahannya. Ternyata gue asal pakai aja gitu. Asal pakai. Jadi ternyata ini salah satu bisnis yang melakukan riset sangat mendalam. Dia mengkaji, melihat berbagai macam bahan handuk, dan dia lihat mana handuk yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisnis by research ya handuk ini paling keren. Luar biasa. Nah Prasmul nih, lulusannya Prasmul, mantap. Terus siapa sih namanya gue lupa? Mutia sama Grace. Grace sih kayaknya. Grace kali. Iya ya, Grace sama Mutia. Gue ingatnya Mutia doang. Gue ingat dua-duanya sih. Oh gitu. Iya. Adil gitu. Iya. Aman. Iya. Jadi tapi keramas setiap hari ya? Keramas seminggu bisa lebih dari luar biasa. Ada juga yang keren, nggak kalah keren. Itu waktu itu gue sempat ke Bali, gue ketemu sama namanya Om Ruli kalau nggak salah. Oh, yang Loco by Nature. No. Itu salah satu restonya dia. Cuman salah satu bisnisnya dia itu namanya Gorilla King. Dimana itu adalah kearifan lokal, sebuah karya. Lo tau nggak kearifan lokal itu apa, Mas? Sesuatu hal yang diangkat dari nasional, dari dalam. Yes, yang itu udah menjadikan kebiasaan. Which is arak Bali. Betul. Itu menurut gue itu udah menjadi salah satu kearifan lokal yang akhirnya dijual secara legal. Betul. Dan sekarang orang arak Bali itu udah menjadi minuman yang umum. Ketika lo ke Bali ya arak Bali menjadi hal yang lumrah gitu. Tapi bedanya ini dikemas, dikaleng, dan diberikan rasa agar bisa lebih keminum sama kita. Oke. Sumpah bro, lo kalau ke Bali cari yang namanya Gorilla King. Om Ruli, siap. Om Ruli nih rapper bro gitu. Jiwanya masih ini. Ini kayaknya kita karena udah mau tahun baru nih udah mulai banyak nih suara-suara trompet. Kita ngitung countdown nih. Pokoknya buat Pinvestor, gua doain pokoknya semoga di tahun 2023 semua bisnis makin cuan, semua bisnis lancar semuanya. Amin. PSBB, PPKM itu udah diangkat belum sih kita? Belum, masih proses. Mudah-mudahan semua pandemi ini berakhir dan kita semua bisa kembali berjalan seperti layaknya sebelum pandemi dan seperti layaknya normal. Amin. Mas, gue mau ngasih sedikit bungkusan ya. Silakan Mas Sony. Jadi kalau dalam 2022 kita sudah diskusi dengan 46 bisnis gitu ya. Yang pertama yang gue pelajari banget kalau bisnis itu ya berani aja dulu. Yes. Jangan takut, jangan cuma dipikirin. Kalau lu berani salah ya itu nomor sekian. Yang penting lu coba dulu. Coba dulu bro. Yang kedua riset.
Karena beberapa narsum kita bilang riset itu sangat penting. Karena tanpa riset kita akan bakar duit. Betul. Setuju nggak lo? Betul. Yang ketiga adalah market orientation. Oke. Jadi kalau mau bikin bisnis, ujung-ujungnya lu cek market lu butuhnya apa, maunya apa. Sehingga lu bikin bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Dan yang paling penting dari semuanya adalah banyak belajar. Luar biasa. Banyak. Termasuk nonton kita. Termasuk nonton kita. Jangan lupa di likes, di share, dan di subscribe. Dah. Karena ini adalah bagian dari pembelajaran yang bisa berguna buat bisnis lu semua. Pastinya kita selalu steady di hari Jumat. Dan pastinya akan memberikan kalian informasi yang tentunya nggak kalah berharga. Kita juga mengucapkan terima kasih atas support kalian Selama 1 tahun kebelakang. nonton kita, like, subscribe, share. Moga-moga tahun depan kita bisa lebih produktif, Amin. memberikan banyak informasi, Amin. berbagi ilmu kepada teman-teman semua, dan teman-teman yang mau jadi narsum, mau cerita, kita tunggu semuanya. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru, semangat baru, dan cuan baru. Amin, amin, amin. Kalau gitu gue Ingga Putra, mau undur diri. Gua Sonia Gustiawan mengucapkan selamat tahun baru 2023. Sukses Dadah. semua, bye-bye.